Salam semuanya, jumpa lagi di channel Mata Ketiga yang mengajak Anda memandang dunia dari sisi lain. Hari ini kami akan membawa Anda melihat nubuatan atau ramalan dua lama Mongolia yang mendapatkan tauk terhadap peristiwa dunia saat ini memang terbukti. Lama adalah sebutan dalam bahasa Tibet untuk guru, bisa juga berarti rahib. Selamat menonton. Bencana demi bencana terus terjadi pada tahun 2020 ini. Dari zaman kuno hingga modern, dari Tiongkok sampai luar negeri dan bahkan berbagai bangsa kuno telah meninggalkan banyak petapa, biksu agung dan praktisi religius yang bernubuatan saat ini. Petapa adalah orang yang hidup dalam pengasingan dari masyarakat. Dari kata-kata pencerahan mereka, kita mungkin dapat melihat sekilas beberapa rahasia langit, mendapatkan jalan untuk perlindungan diri dan segenap keluarga. Bagi sebagian orang modern yang berorientasi pada material, ini juga merupakan kesempatan untuk memperluas wawasan mereka dan menyingkirkan pandangan yang kaku. Karena itu sebaiknya introspeksi diri secara mendalam. Mongolia dalam merupakan salah satu bangsa kuno dan sederhana. Padang rumput terhampar luas di sana, langitnya yang biru cerah, adat istiadat rakyatnya yang sederhana, dan mereka menjunjung tinggi dewata, Tuhan. Selama beberapa generasi, mereka hidup secara nomaden di bawah lindungan para dewa. Ada banyak legenda ajaib di sana. Beberapa hari yang lalu, Minghui.com menerbitkan dua legenda ini. Ramalan dari dua lama Mongolia dalam yang beredar di padang rumput Mongolia dalam secara mengejutkan terbukti satu persatu, dan hanya satu peristiwa besar lagi yang akan segera terbukti. Percayakah Anda? Lama Teteng, Buddha terakhir akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Di sepanjang desa Liusu Yingji, Kabupaten Ningcheng, Kota Chifeng, Mongolia dalam, ada seorang lama Mongolia bernama Teteng. Banyak hal yang dia katakan semasa hidupnya, tetapi orang-orang tidak mengerti pada saat itu. Namun kemudian apa yang dikatakannya satu persatu mulai terbukti. Sekitar tahun 1930-an lalu, lama Teteng berkata kepada bangsa Mongol, "Jangan membeli tanah, jangan beli sekalipun harganya murah. Anda bisa membeli daging meski harganya mahal." Kerabatnya bermarga Cao yang tinggal di Chaishu Yingji sering membawakan makanan dan kayu bakar untuknya. Dia meminta mereka untuk menjual kuda yang mengangkut barang. Kerabatnya mengatakan, "Tuan lama, kami menggunakan kuda ini untuk mengantar segala sesuatu untuk Anda. Tapi mengapa Anda menyuruh kami menjual kuda?" Dia berkata, "Suatu hari nanti seseorang akan mengambilnya di palungan kuda Anda." Lama Teteng juga mengatakan bahwa di masa depan jalan-jalan di tanah akan dipenuhi dengan minyak, langit akan ditutupi dengan jaring laba-laba, dan jalan-jalan akan ditutup oleh ular-ular yang merayap. Anda akan dapat menyaksikan drama-drama yang ditampilkan di Beijing di tempat tidur rumah Anda. Segala sesuatu yang ditanam harus diberi obat. Orang-orang di masa depan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Saat itu, orang-orang tidak mengerti, jadi mereka bilang Lama Teteng gila. Lama Teteng memiliki 3 murid. Dia tidak meminta mereka membaca kitab suci. Ada yang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak menyuruh murid-murid Anda untuk membaca kitab suci?" Lama Teteng menjawab, "Tidak ada gunanya mempelajari kitab suci di Tiongkok sekarang. Kitab suci yang ditulis secara vertikal tidak akan dapat menyelamatkan dosa orang-orang. Di masa depan kitab suci di Tiongkok akan ditulis secara horizontal sehingga dapat menyelamatkan orang-orang. Sesuatu yang muncul pada suatu hari akan menghancurkan patung Buddha, dan sampai pada tahun tertentu akan muncul kembali seorang Buddha untuk menyelamatkan umat manusia. Pada saat itu kitab suci di Tiongkok ditulis secara horizontal dan orang-orang akan menjadi lebih baik dengan kemunculan sang Buddha itu." Orang-orang pada saat itu tidak percaya. Mereka bilang Lama Teteng orang gila. Lama Teteng menambahkan, "Setelah ia meninggal, kuburannya akan dibongkar, tetapi seseorang akan menguburkannya lagi." Beberapa tahun kemudian, Lama Teteng wafat. Kuburannya dimakamkan di Gunung Yingji, Provinsi Henan. Ketika tentara rute ke-8 tiba, mereka bilang ada harta karun di kuburannya, jadi mereka membongkarnya. Kemudian seseorang dari Yingji, Provinsi Henan menguburkannya kembali dan mengolesinya dengan abu putih. Sebagian besar kerabat Lama Teteng tinggal di Liusu Yingji. Di sana tidak pernah ada bencana hujan es turun di sekitar sana.
Ketika tidak pernah turun hujan es lagi, orang-orang mengatakan itu karena orang-orang di sana bersikap baik pada Sang Lama sehingga mendapatkan berkah atau balasan baik. Sekarang orang-orang baru mengerti apa yang dikatakan Lama Teteng karena satu persatu mulai terbukti. Ketika reformasi tanah, Partai Komunis membagi semua tanah. Orang-orang yang memiliki tanah dikecam dan disiksa hingga mati. Meski murah juga sebaiknya jangan dibeli. Mereka yang memiliki kuda di rumah juga dibawa pergi, tidak dibayar sepeser pun, kemudian dibagi pada orang lain. Sekarang semua jalan diaspal, dilapisi dengan aspal minyak. Bekas roda di jalanan seperti ular yang merayap, kabel di udara seperti jaring laba-laba. Siaran TV yang disiarkan di Beijing yang disaksikan orang-orang sekarang, bahkan berita TV semuanya dipalsukan, yaitu hanya berupa sandiwara. Dengan kata lain, Anda dapat menyaksikan pertunjukan drama yang dilakoni Beijing. Tanaman dan sayuran yang ditanam di ladang semuanya disemprot dengan pestisida, pupuk, dan obat-obatan. Terkadang sulit membedakan antara pria atau wanita melihat gaya rambut dan model busana orang-orang yang disaksikan di jalan. Selama revolusi kebudayaan, Partai Komunis Tiongkok menghancurkan kuil dan patung Buddha. Kitab suci di zaman kuno semuanya ditulis secara vertikal dan tidak bisa lagi menyelamatkan umat manusia karena sudah mencapai akhir dharma. Jadi Lama Teteng melarang murid-muridnya belajar. Kata-kata terakhir dari Lama Teteng, sampai pada tahun tertentu akan muncul kembali seorang Buddha untuk menyelamatkan umat manusia. Pada saat itu, kitab suci ditulis secara horizontal dan orang-orang akan menjadi lebih baik dengan kemunculan Sang Buddha itu. Orang-orang berpikir, kapan Sang Buddha datang untuk menyelamatkan umat manusia? Di manakah Dharma Buddha untuk menyelamatkan manusia? Generasi selanjutnya memberikan jawaban. Falun Dafa diperkenalkan pada tahun 1992 dan 100 juta orang berkultivasi dalam beberapa tahun kemudian. Sebagian besar kitab suci Falun Dafa ditulis secara horizontal di daratan Tiongkok, dan sejati baik dan sabar adalah Buddha Dharma yang benar-benar menyelamatkan umat manusia. Banyak orang Mongol setempat sekarang telah memahami bahwa Falun Gong adalah Fa, Dharma sejati untuk menyelamatkan umat manusia. Lama yang mendapatkan Tao dilindungi para dewa, bencana berlalu. Di daerah penggembalaan Arhorchin, Mongolia Dalam, ada seorang lama tua yang sangat dihormati. Karena dia berbicara dalam bahasa Mongolia, dia sering memberi wejangan pada orang-orang Mongolia bagaimana menjadi sosok orang yang baik. Jangan melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kebenaran dan menunggu penyelamatan Tuhan. Lama tua itu mengetahui sebab dan akibat, mengetahui masa depan. Semua yang dia katakan mulai terbukti satu demi satu. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki masalah besar bertanya kepada lama tua apa yang sebaiknya dilakukan. Lakukan apa dia katakan, karena itu dia sangat dihormati oleh orang-orang Mongolia. Banjir tahun 1998 menyebabkan tanah longsor. Orang Mongolia menyebutnya pegunungan runtuh, dan itu memang seperti runtuhnya pegunungan. Banjir disertai dengan gemuruh lumpur dan bebatuan yang menggelinding, sungguh mengerikan, dan diterjang luapan banjir dengan kekuatan yang tak terbendung, membuat segenap rumah lenyap seketika disapu air bah yang menenggelamkan seisi desa. Pemerintah Partai Komunis Tiongkok yang melawan kuasa Tuhan juga tidak berdaya menghadapinya. Orang-orang yang tidak berdaya menghadapi bencana itu terkejut saat mengetahui bahwa rumah lama tua itu masih utuh. Perhatikan baik-baik, tanah longsor seperti langit runtuh dan banjir seperti binatang datang ke rumahnya. Seolah-olah ada perintah, mereka berpisah dan memutar di sepanjang sisi dan tidak ada air di halaman. Sungguh luar biasa. Malapetaka seperti itu meninggalkan rumah lama tua itu di tengah. Semua orang kagum. Lebih baik memupuk hati untuk menjadi baik hati, tetapi bencana alam menghindarinya. Lama tua memperingatkan, jangan pernah menghujat Falun Gong. Pada 20 Juli tahun 1999, Partai Komunis Tiongkok bagaikan momok air bah memicu gelombang merah berdarah di tanah Tiongkok, bahkan jauh lebih parah dari revolusi kebudayaan. Semua orang di jalanan dan gang mendengar siaran yang memfitnah Falun Dafa. Orang-orang yang memahaminya menganggap itu adalah sesuatu yang ganjil. Kenapa orang yang berbuat kebajikan dan percaya pada Buddha dikatakan seperti itu? Jadi hal itu ditanyakan kepada lama tua yang mengetahui sebab dan akibat dan masa depan. Lama tua dengan cemas mengatakan kepada mereka, jangan berbicara buruk tentang Falun Gong. Falun Gong adalah Fa, sejati dan suatu hari akan kembali.
Lama tua itu berkata, Partai Komunis takut pada Falun Gong dan menindasnya ketika melihat Falun Gong telah meningkatkan jumlah orang baik. Juga dikatakan bahwa cepat atau lambat riwayat Partai Komunis akan berakhir. Dia, komunis adalah bencana merah dan Falun Gong pasti akan kembali. Lama tua itu juga meramalkan bahwa di masa depan semua orang akan berlatih Falun Gong. Penduduk setempat bergegas memberitahu satu sama lain dan antar kerabat saling berpesan, jangan menghujat Falun Gong meski Anda tidak berlatih Falun Gong. Lama tua mewanti-wanti jangan pernah mengatakan hal-hal buruk tentang Falun Gong karena Falun Gong adalah fak sejati dan Partai Komunis itu jahat. Kira-kira 2 tahun kemudian, lama tua itu berkata bahwa dia akan segera pergi. Kapan perginya? 2 burung kayangan akan datang untuk menjemputnya. Dari arah mana burung itu datang dan ke arah mana perginya, semua itu disampaikan dengan jelas. Dan benar saja, lama tua itu meninggal sesuai dengan hari yang dikatakannya. 2 burung kayangan juga benar-benar datang menjemputnya. Mereka datang dari arah yang dikatakan lama tua dan juga pergi ke arah yang dikatakan lama tua itu. Pada saat mengantar lama tua di rumah duka, sayup-sayup terdengar kumandang dewa dari langit yang datang menjemput lama tua. Suara kumandang itu membuat semua orang yang bergegas ke sana berlutut kepada dewa. Orang benar-benar merasakan keberadaan dewa tepat di ubun-ubun kepala mereka. Beberapa orang tanpa sadar meneteskan air mata ketulusan. Terima kasih telah menonton. Ikuti program kami berikutnya. Semoga mendapatkan inspirasi dari nubuat nuat yang kami hadirkan di channel ini. Terima kasih telah subscribe, like, dan share.